asap yang menyelimuti Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat. Hampir seluruh wilayah di Natuna diselimuti kabut asap yang sangat tebal. Akibat fenomena kabut asap kiriman ini, jarak pandang berkisar 3 hingga 4 km dan akan terus menurun. Selain itu, kualitas udara mencapai tingkat yang tidak sehat. Kabut asap yang terjadi sejak minggu kemarin diperkirakan akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Pasalnya kondisi angin didominasi bertiup dari arah tenggara. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan kabut asap ini mengakibatkan mata terasa perih dan sakit pada tenggorokan. Kebakaran yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang bisa saja anginnya sampai di sini. Titik hotspot yang terjadi di Pulau Kalimantan memang cukup banyak. Dan itu diperkuat juga dengan analisa dari pihak BMKG yang sudah dirilis malam juga. Itu memang benar kejadian asap yang terjadi di Kabupaten Natuna itu bersumber dari kejadian kebakaran yang terjadi di Pulau Kalimantan. BPBD Natuna menghimbau agar seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Nantinya BPBD Natuna juga akan membagikan masker kepada masyarakat. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, tim iNews memberitakan. Hati-hati. Lubang, hati. Yang agak tinggi sedikit. Petugas mengevakuasi seorang wanita yang baru melahirkan dan membawa bayinya menggunakan ember saat banjir melanda Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Petugas gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Natuna juga mengevakuasi warga beserta barang-barangnya. Sejumlah sungai di Kabupaten Natuna meluap dan menyapu seluruh bangunan di pinggir sungai. Intensitas hujan yang tinggi di Pulau Bunguran sejak siang menyebabkan debit air meningkat. Derasnya arus sungai juga menerjang dan merendam sejumlah bangunan di beberapa perumahan Natuna. Ketinggian air bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Apa yang di belakang saya pun, kami memang terkejut tadi. Tak bisa nolong apa-apa lagi. Anak saya itu pakai angkat kayak gitu. Saking udah rumahnya penuh air. Kita tahu bahwa Ranai khususnya di kota ini kan ada 3 sungai. Nah 3 sungai itu kan hulunya itu di Gunung Ranai. Dan kami melihat berdasarkan cuaca yang diprediksi oleh BMKG dalam waktu 1 minggu ini dari tanggal 3 sampai tanggal 8 ya, 2 minggu ke depan itu katanya ITC-nya tinggi. Nah oleh sebab itu kami juga mengimbau untuk masyarakat sebelumnya yang tinggal di bantaran sungai dan segala macam waspada. Dan hari ini benar terjadi di luar dugaan kita. Banjir sebelumnya terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Sementara di daerah Sual, sebuah tebing longsor hampir menimpa rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Terkait dengan potensi bencana, perlu saya jelaskan bahwa di Natuna ini ada 6 potensi bencana yang terjadi. Ya, pertama itu karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan. Kedua cuaca ekstrim, kemudian ada longsor, ada banjir, ada kekeringan, sama gelombang ekstrim. Berbicara potensi, ini hampir seluruh Kabupaten Natuna ini di wilayah kecamatan ya, yang tersebar di 17 kecamatan itu hanya 1 saja di Kecamatan Bunguran Selatan yang tidak ada gelombang ekstrim dan abrasi. Selainnya, ya, selain itu ada ancaman 66 itu, seperti itu. Jadi sebagai bentuk upaya antisipasi, kami selalu memberikan informasi kepada kecamatan, kemudian kepada desa, itu melalui WhatsApp group terkait dengan perkiraan cuaca, sama adanya peringatan dini dari BMKG
terkait dengan perubahan-perubahan cuaca ekstrim, terutama yang sering terjadi dalam waktu beberapa bulan ini. Dan kita tahu bahwa di bulan-bulan ini menuju ke bulan Januari ya, 2025 ini kita harus waspada terkait dengan adanya potensi bencana cuaca ekstrim, kemudian adanya hujan yang tinggi mengakibatkan longsor dan banjir. Kalau khusus untuk banjir ya, banjir itu Kecamatan Bunguran Timur, kemudian Bunguran Timur Laut, kemudian Bunguran Selatan, bahkan Bunguran Utara, kemudian ada juga di Serasan, itu juga harus waspada. Nah, kita juga tahu kalau cuaca ekstrim hampir seluruh, ya, kayak adanya angin puting beliung seperti itu, dan kegiatan-kegiatan kita juga kepada masyarakat yang memang membutuhkan penebangan pohon misalnya yang terkait dengan pelayanan publik lah ya, mengganggu jalan, mengganggu rumah ataupun kediaman yang sifatnya memang mereka tidak mampu untuk melakukan penebangan sendiri, itu kita layani. Tapi kalau misalnya ditemukan ada masyarakat yang ingin nebang pohon tapi dilihat kemampuannya, maka kita harapkan masyarakat secara mandiri lah melakukan penebangan. Berdasarkan pencatatan kita, ya kan, itu saya lihat kemarin itu ada pelaporan kejadian bencana yang kita himpun dari Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober, itu sudah 130 kejadian bencana secara total. Ya. Dari 130 itu kalau nggak salah kebakaran hutan dan lahan paling tinggi. Gitu. Paling tinggi wilayah Bunguran Timur, ada sekitar 60 kejadian. Kita selalu mewaspadai dengan memberikan himbauan kepada masyarakat ya, terutama khusus untuk karhutla. Ya, karhutla itu kita himbau kepada masyarakat untuk membakar, membuka lahan dengan cara membakar itu harus terkendali lah, dalam arti kata dijaga, jangan dibiarkan. Harapan kita seperti itu. Kemudian kita juga melakukan patroli-patroli terkait dengan waktu musim kering kemarin. Kemudian kalau untuk bencana banjir, ya kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu selokan-selokan itu, kemudian drainase ya, itu selalu dibersihkan lah ya. Kita tahu bahwa drainase di Kota Rana ini kan kurang bagus ya, kurang baik, dan itu juga menjadi catatan kita dengan dinas-dinas PU agar normalisasi sungai, normalisasi drainase itu dilakukan. Kemudian untuk cuaca ekstrim, angin puting beliung, itu tadi kita memberikan himbauan kepada masyarakat untuk pohon-pohon yang punya potensi tumbang, nah itu sengaja kita pangkas dan kita tebang. Seperti itu. Kalau untuk longsor, kita juga edukasi ke masyarakat untuk selalu waspada di daerah-daerah yang ada pegunungan, bukit-bukit. Kalau misalnya sudah ada banjir diikuti dengan aliran sungai yang bercampur dengan tanah, itu seperti itu juga harus waspada. Dan terakhir, untuk kekeringan kita juga himbau, tapi kekeringan lebih kepada kekurangan suplai air dari PDAM, ya kan? Kalau kekeringan patah belum ada. Dan terakhir untuk abrasi dan gelombang ekstrim. Nah ini kita himbau kepada masyarakat, ya kan? Kita bersama juga dengan RRI selalu mewaspadai lah gelombang tinggi, kalau melaut cari ikan atau segala macam itu selalu waspada, selalu pergi berdua, gitu kan, pergi beramai-ramai supaya tahu kalau sudah terjadi kerusakan ataupun kena tentang gelombang itu cepat diberitahu. Kemudian masyarakat yang tinggal di pesisir, itu kita juga harapkan masyarakat itu terlalu waspada terhadap hantaman gelombang,
karena itu bisa menyebabkan abrasi dan rumah roboh, dan ada juga kejadian itu terjadi. Kalau untuk pelatihan, kita memang ada kegiatan yang namanya sosialisasi, komunikasi, edukasi, dan informasi daerah rawan bencana. Itu memang kita lakukan untuk tahun ini ada beberapa kecamatan. Sehingga saya itu ada Bunguran Timur, kemudian Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, kemudian Bunguran Batubi, Serasan Timur, dan Serasan. Itu kita lakukan lebih kepada sosialisasi budaya sadar bencana, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat dan petugas desa supaya mereka itu lebih peduli dengan lingkungan, karena kita tahu bahwa bencana itu lebih kepada kepedulian masyarakat, kepedulian manusia terhadap lingkungannya, gitu. Mereka tidak peduli sama lingkungan, akhirnya malah menyebabkan bencana. Kemudian kita juga ada kegiatan yang sedang kita berlangsung sekarang, kegiatan pengembangan tim reaksi cepat lebih kepada petugas BPBD supaya mereka dapat ilmu dan keterampilan terkait penanganan darurat ke depannya seperti dari daerah sendiri. Cuma narasumbernya kita minta bantu dari Basarnas, dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Kesehatan, BPSDM, bukan Dinas Pendidikan, BPSDM, terkait dengan materi-materi yang akan diajarkan, terutama materi dari kesehatan ya, sama materi dari Basarnas yang diajarkan ke depan itu untuk dibekali kepada petugas-petugas.